Ketika merenungkan kemungkinan adanya kehidupan di planet lain, kita dihadapkan pada dua pilihan yang menarik. Pertama, memulai perjalanan panjang yang membingungkan ke tata surya lain yang akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Bayangkan hidup sempit di dalam pesawat ruang angkasa selama hidupmu, dengan 2000 generasi yang datang dan pergi. Sambil mengontrol populasi secara ketat, bukan hal yang menyenangkan. Untungnya, masih ada pilihan lain, Mars. Mars memiliki beberapa keuntungan yang bagus, dimulai dari jaraknya yang dekat. Ditambah lagi, planet ini memungkinkan tim yang sudah maju untuk membangun infrastruktur dasar. Dan inilah yang menarik. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa tim tersebut harus seluruhnya terdiri dari perempuan. Para ilmuwan dari Space Medicine Team di European Space Agency melakukan penelitian yang dipublikasikan di Scientific Reports yang menemukan bahwa astronot wanita memiliki beberapa keunggulan dalam hal eksplorasi ruang angkasa. Mereka menemukan bahwa dibandingkan dengan pria, astronot wanita memiliki kebutuhan air yang lebih rendah, pengeluaran energi, konsumsi oksigen, produksi karbon dioksida, dan panas metabolisme selama misi. Nah, mari kita membahas angka. Studi ini menemukan bahwa selama misi 1080 hari, sebuah kru yang beranggotakan 4 orang wanita akan membutuhkan sekitar 1.700 kg lebih sedikit makanan. Jika dihitung-hitung, hal ini dapat menghemat lebih dari 158 juta dolar, juga ruang untuk mengemas makanan. Dengan kata lain, ini seperti membebaskan 4% dari volume yang dapat dihuni dari modul Halo Gateway di stasiun ruang angkasa orbit bulan milik NASA. Selain itu, berada dalam gravitasi mikro bisa mengacaukan tubuh para astronot. Otot-otot menyusut, tulang melemah, dan kapasitas fisik secara keseluruhan menurun. Disitulah latihan penanggulangan berperan. Ini adalah latihan yang dirancang untuk melawan efek dari kondisi tanpa bobot. Nah, ini bagian yang menyenangkan. Astronot perempuan kehilangan 29% lebih sedikit air melalui keringat saat berolahraga, yang berarti mereka membutuhkan lebih sedikit air untuk rehidrasi. Selain efisien sumber daya, ada juga keuntungan dalam hal ruang kerja. Ketika beberapa astronot berdesakan di area terbatas seperti di ISS, memiliki anggota kru yang lebih kecil akan sangat membantu. Bayangkan saja para astronot yang bekerja berdempetan atau saling membelakangi di ruang yang sempit. Dengan kru yang lebih kecil, bahkan pesawat NASA Gateway yang diusulkan dapat berfungsi dengan baik di tempat yang kecil. Jadi berdasarkan temuan penelitian ini, tampaknya ada keuntungan operasional untuk memiliki kru yang semuanya perempuan selama misi eksplorasi ruang angkasa di masa depan. Omong-omong tentang kru yang semuanya wanita, mari bergabung dalam perjalanan luar biasa melintasi alam semesta wanita di luar angkasa. Saatnya untuk melakukan petualangan antar galaksi yang dipenuhi dengan pencapaian terobosan, penjelajah berani, dan penemuan-penemuan. Bayangkan ini, saat ini bulan Maret 2023 dan jumlah wanita luar biasa yang telah menjelajahi keperbatasan telah mencapai angka 72 orang. Para penjelajah ruang angkasa ini telah memetakan jejak mereka dalam sejarah, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stasiun luar angkasa internasional dan sekitarnya. Mereka menghabiskan waktu yang lama di ISS, memulai misi berdurasi pendek atau bergabung dalam penerbangan perakitan pesawat ulang-alik. Kami memberikan penghargaan kepada para perempuan luar biasa dari berbagai negara yang telah mengukir nama mereka di antara bintang-bintang. Namun jangan lupakan para perintis inspiratif yang telah membuka jalan bagi mereka. Perempuan yang bertugas di bumi juga memainkan peran penting dalam eksplorasi ruang angkasa, melayani sebagai direktur pusat, manajer dan direktur penerbangan, serta mengambil peran yang tak terhitung jumlahnya untuk mendorong pencarian kita akan pengetahuan tentang alam semesta. Era perempuan di luar angkasa dimulai pada 16 Juni 1963 dengan misi selama 3 hari. Melaju hampir 2 dekade ke Januari 1978, NASA mengumumkan pemilihan 35 astronot baru, termasuk 6 wanita, untuk program pesawat ulang-alik. Jumlah astronot wanita memang sedikit, namun terus meningkat secara eksponensial. Maju lagi beberapa tahun ke 18 Juni 1983.
Kita melihat astronot Sally Ride melejit ke dalam buku rekor menjadi wanita Amerika pertama yang menjelajahi ruang angkasa. Dia menghabiskan 7 hari di pesawat ulang-alik Challenger. Kemudian ada peristiwa bersejarah lainnya. Pada 25 Juli 1984, seorang astronot wanita melangkah keluar dari pesawat luar angkasa selama penerbangan keduanya ke stasiun luar angkasa dan menjadi wanita pertama yang berpartisipasi dalam perjalanan luar angkasa. Tak mau ketinggalan, pada tanggal 11 Oktober di tahun yang sama, Catherine Sullivan membuat sejarahnya sendiri dengan menyelesaikan perjalanan antariksa pertama oleh seorang wanita Amerika dari pesawat ulang-alik Challenger dalam misi STS-41G. Langit tidak lagi menjadi batas bagi para penjelajah yang luar biasa ini. Mari kita beri tepuk tangan meriah untuk Helen Sharman yang meraih kehormatan sebagai orang pertama dari Inggris Raya yang menjelajah ruang angkasa. Sharman baru berusia 27 tahun pada saat itu dan terpilih di antara 13.000 kandidat. Selama misi Juno yang didanai secara pribadi pada bulan Mei 1991, Sharman melakukan eksperimen ilmu kehidupan yang menawan dan bahkan mengobrol dengan anak-anak sekolah Inggris dari angkasa. Selanjutnya kita punya Dr. Roberta Bondar. Saat itu bulan Januari 1992 dan Discovery meluncur ke luar angkasa. Di dalamnya ada Bondar, wanita Kanada pertama yang menjelajah di luar atmosfer kita. Dia bukan sembarang astronot, dia adalah seorang ahli saraf. Selama 8 hari misinya, dia memukau kita dengan lebih dari 40 eksperimen yang mencengangkan. Lalu ada Dr. Mae Jemison yang luar biasa, seorang pelopor sejati. Pada bulan September 1992, dia membuat sejarah sebagai wanita kulit hitam Amerika pertama di luar angkasa. Bayangkan melayang melintasi angkasa dalam misi STS-47 Spacelab J milik Endeavour. Jemison sedang dalam misi untuk melakukan eksperimen yang mengagumkan dalam ilmu kehidupan dan material. Dan perkenalkan, ini Ellen Ochoa, seorang superstar multitasking, terpilih sebagai astronot NASA Angkatan 1990. Ochoa adalah wanita Hispanik pertama yang berhasil keluar angkasa dengan pesawat ulang-alik Discovery dalam misi STS-56. Tidak hanya dengan kecakapan ilmiahnya, dia juga memukau kita dengan bakat musiknya. Benar, Ochoa membawa serulingnya dan mengalunkan lagu-lagu di bintang-bintang di waktu senggangnya. Dia adalah perwujudan dari musisi astro. Aku juga ingin mengenalkan Ellen Collins. Dia adalah seorang astronot Amerika yang memberikan kontribusi signifikan terhadap eksplorasi ruang angkasa. Dia memulai karirnya sebagai instruktur penerbangan dan pilot uji coba. Dia tidak hanya menjadi wanita pertama yang mengemudikan pesawat ulang-alik, tapi juga perintis yang memimpin misi pesawat ulang-aliknya sendiri. Dia pensiun dari NASA pada tahun 2006. Kepemimpinan dan prestasinya membuka jalan bagi generasi astronot wanita di masa depan. Arab Saudi baru saja meluncurkan astronot wanita pertama ke stasiun luar angkasa internasional yang menakjubkan. Astronot Saudi, Rayana Barnawi, akan bergabung dengan rekannya sesama penjelajah ruang angkasa, Ali Al-Karni, saat mereka memulai perjalanan luar angkasa sebagai bagian dari kru AX-2. Ini sebenarnya merupakan perayaan ganda, yakni keberhasilan bagi negara dan juga bagi industri, karena ini adalah misi swasta yang berkontribusi pada pariwisata luar angkasa. Pariwisata luar angkasa pun terdiri dari beragam jenis. Pertama, kita punya wisata ruang angkasa orbital. Anggap saja ini sebagai paket perjalanan luar angkasa super mewah. Kamu akan melesat mengelilingi planet kita yang indah ini, berputar-putar seperti pemain akrobat angkasa. Menu berikutnya adalah wisata ruang angkasa suborbital. Kamu akan mencapai tepi luar angkasa, cukup untuk membuat jantungmu berdegup kencang dan matamu melotot seperti karakter kartun. Lalu ada juga wisata ruang angkasa bulan. Mana yang akan kamu pilih? Pemecah rekor lainnya adalah Peggy Whitson. Dia menghabiskan hampir 377 hari di luar angkasa. Sekarang kita bicara tentang berjalan di luar angkasa. Whitson memiliki waktu 40 jam berjalan di luar angkasa, menempatkannya di antara 30 pemegang rekor berjalan di luar angkasa. Tapi rekannya, Sunita Williams, mengambil alih dengan lebih dari 50 jam berjalan di luar angkasa. Williams adalah juara berjalan di luar angkasa sejati.
berada di peringkat 10 besar pelancong luar angkasa di seluruh dunia dan masuk dalam daftar 5 besar astronot NASA. Oh iya, apa aku udah bilang kalau Williams pernah berlari maraton di luar angkasa? Ya, kamu nggak salah dengar. Dia menaiki treadmill di stasiun luar angkasa dan melakukan maraton Boston pada tahun 2007. Mari kita pantau Williams karena dia terus memecahkan rekor dan membuat eksplorasi luar angkasa semakin luar biasa. Demikianlah perjalanan yang memukau melalui dunia wanita di luar angkasa. Para astronot yang luar biasa ini mendobrak batasan dan melakukan eksperimen terobosan. Masih banyak lagi nama-nama yang bisa diceritakan. Mungkin kamu bisa komen di bawah buat sesama Sobat Sisi Terang.